Oke, tidak berlama-lama untuk kegiatan berikutnya, saya akan serahkan semuanya kepada tim dari IC Star Hackathon. Dipersilakan Ibu Monita dan tim. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vini. Selamat sore Bu Vini dan teman-teman mahasiswa UNTAR yang sudah hadir pada sore hari ini. Bu Vini ini salah satu dosen mentor yang saya salut ya selama kompetisi Hackathon 2020 ini. 2020 lalu maksudnya beliau tuh sangat mendukung 12 mahasiswa dari UNTAR termasuk guest star kita hari ini Ricky Fernando, itu boleh ditanyain dah. Bagaimana Bu Vini itu sangat mendukung sekali anak-anaknya, mendukung Untarian, terus yang sekarang juga tadi kita udah barusan dengar kalau misalnya Bu Vini sangat-sangat mendukung mahasiswa-mahasiswi Untar untuk ikut dalam hackathon ini gitu ya. Nah, Untarian tuh mesti bangga loh punya dosen tuh yang kayak Bu Vini gitu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Monita, salah satu panitia Asistar Hackathon di 2021 ini. Saya sore hari ini bersama tim panitia ada Kak Odiva yang nanti akan membawakan materi. Terus ada Kak Kerin, Kak Windy, Kak Reza, dan juga Bu Ocha dan Pak Ino selaku CEO-an. Tapi kayaknya Pak Ino masih dalam perjalanan. Nah, guest star kita tentu saja dari Untar juga ya, ada Kak Ricky Fernando di sini. Nanti dia akan menceritakan bagaimana pengalaman dia selama Asistar Hackathon 2020 yang lalu. Mungkin boleh perwakilan dari Wan, Bu Ocha, silahkan untuk menyampaikan 1-2 patah kata Ibu. Halo, selamat sore semua. Maaf nih saya nggak bisa open cam nih, soalnya sinyalnya lagi naik turun banget, rejoining terus. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Ibu Vini atas kesempatannya. Singkat aja, mungkin nanti juga Pak Ino akan kasih closing ininya, speech-nya. Terima kasih untuk waktunya, rekan-rekan dari Untarian ya. Hari ini kita akan mendengarkan tentang apa itu RPA dengan Asistar Hackathon itu seperti apa. Nah, tahun yang lalu supportnya luar biasa dari Untar ya. Kami atas nama Wan juga berterima kasih sekali. Kita dikasih kesempatan lagi untuk tahun kedua ini ya, Ibu Vini. Nah, semoga untuk tahun ini juga pesertanya bisa lebih banyak dari tahun yang lalu yang bisa lolos sampai ke juara 1, 2, 3. Nah, kita juga akan fully support juga untuk Untar, untuk adik-adik di Untar ini. Apabila nanti akan ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan aja. Nah, pas banget lagi sesi sharingnya juga dari Untar juga nih. Begitu aja, Monita. Ya, baik. Terima kasih Bu Ocha. Nah, kita juga benar ya kata Bu Ocha, kita berharap banget di tahun 2021 ini banyak peserta dari Untar ya, dan mungkin bahkan akan menjadi pemenang Asistar Hackathon 2021. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan dengar langsung dari Kak Audiva untuk pemaparan materinya apa sih Asistar Hackathon 2021. Mungkin masih ada yang bingung tentang Asistar Hackathon, apa itu RPA, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Audiva. Untuk Kak Audiva, waktu dan tempat saya persilakan Kak Audiva. Oke, baik. Terima kasih, Kak Monita. Halo teman-teman semua. Halo Bu Vini. Selamat sore, udah masuk sore. Terima kasih atas waktunya kita udah diberikan untuk bisa sharing lagi nih ke Untar mengenai Asistar Hackathon di tahun ini. Gitu. Jadi hopefully tahun ini kita bisa memberikan banyak kontribusi gitu ya. Apalagi bisa lebih banyak lagi nih tim dari Untar yang masuk dan bahkan bisa jadi pemenangnya. Oke, sebelumnya saya izin untuk sharing screen. Oke, hopefully dari screen dan juga suara saya cukup terdengar jelas ya di teman-teman semua. Jadi hari ini kita itu akan lebih sharing nih tentang Asistar Hackathon itu seperti apa, flow-nya bagaimana, how to register-nya, dan informasi untuk teman-teman. Jadi untuk Hackathon kali ini mungkin agak berbeda nih dengan Hackathon lainnya yang teman-teman pernah ikutin atau yang teman-teman tahu. Di Hackathon ini lebih kepada training dan juga recruiting yang kita bungkus menjadi competition gitu. Dan di sini untuk teknologinya sendiri akan kita berikan yaitu RPA. Nah, di sini kita akan jelasin juga dulu nih RPA itu seperti apa sih sebenarnya.
Oke, nah RPA ini adalah singkatan dari Robotic Process Automation. Jadi dia itu, kalau teman-teman sempat pikir kalau dia itu robot fisik, sebenarnya di sini adalah robotnya bentuknya software, teman-teman. Robot di sini adalah teknologi yang memang sedang dibutuhkan oleh industri saat ini. Kenapa sih dibutuhkan? Karena RPA itu pekerjaannya membantu pekerjaan manusia yang bentuknya repetitif atau administratif, gitu ya. Nah, berdasarkan grafik di samping juga nih, katanya dari Gartner, kenapa sih impact AI automation itu sekarang terhadap pekerjaan makin naik gitu. Karena CRPA itu sendiri memberikan tingkat akurasi dan juga efisiensi pada produktivitas di industri gitu. Kok bisa? Ya, karena CRPA itu pekerjaannya memimik apa yang kita perintahkan di awal. Jadi contohnya dalam suatu bisnis proses gitu ya, kita sudah menentukan nih solve-nya, flow-nya akan seperti apa. Nanti si robot itu akan sesuai dengan apa yang kita minta di dalam. Jadi kita di awalnya define dulu nih flow-nya mau gimana, dia akan nyamain banget gitu. Selama kita put if else terus condition role-nya sesuai, maka dia akan sesuai sama apa yang kita minta. Gitu. Terus kok di sini katanya bisa efektif sih ke bisnis gitu. Jadi karena si RPA ini kalau udah jalan nih robotnya, kalau udah ongoing tuh akan jalan terus, bahkan tanpa henti. Misalnya 24 jam terus-terusan itu juga bisa. Kalau bedanya sama manusia, kalau manusia itu kan kayak, kalau kerja butuh ngopi dulu gitu ya, butuh istirahat, makan, terus ke toilet dulu segala macam. Belum lagi kalau misalnya kerjaannya overload, terus, jadi stres, jadi nggak konsen gitu ya, terus datanya masukinnya salah dan lain-lain. Nah, robot itu, keunggulannya adalah dia bisa ongoing terus dan tanpa ada kesalahan. Dia akan sesuai banget sama datanya. Makanya dia dipakai banget nih sama industri saat ini, gitu. Nah, ini ada beberapa automasi yang bisa dilakukan oleh si RPA ini. Jadi pertama dia bisa mengerjakan sifat yang bentuknya repetitif atau administratif tadi ya. Contohnya kayak input data, terus perhitungan, pokoknya yang rutenya gitu-gitu aja. Terus kemudian di sini dia juga bisa menjalankan bisnis proses yang aturan mainnya udah ada nih. Kayak contohnya misalnya data di atas 10.000 akan masuk kolom A, data di bawah 10.000 masuk kolom B, yang kayak gitu-gitu ya, udah kita perintahkan di awalnya. Terus kemudian dia juga bisa masuk dalam aplikasi dan nggak akan acak-acak apapun di dalamnya, nggak akan ganggu. Dia cuma paling butuh kayak login tools, username, email, password gitu-gitu untuk mereka bisa integrasi ke dalamnya, checking data gitu. Nah, ini ada beberapa feature juga nih di dalamnya, kayak ada login application yang tadi, terus ada pindahin data, ada baca database, ada script data, connect ke API, banyak banget sampai dengan dia bisa calculation juga gitu. Nah, ini juga beberapa data nih yang bisa di-automate oleh si RPA. Pertama tadi yang manual and repetitive task tadi, terus yang ada rule base-nya, dan yang paling penting di sini RPA itu bisa mengerjakan data yang bentuknya banyak banget, yang high volume, yang memang manusia sendiri pun overwhelm ngerjainnya. Jadi kayak data yang bentuknya puluhan ribu, ratusan ribu, itu dia bisa. Apalagi dengan waktunya yang cepat. Nah, ini aku ada salah satu contoh studi case yang kemarin itu sempat ada di salah satu perbankan di Indonesia yang kita automate juga gitu ya. Jadi datanya tuh flow-nya existing-nya cukup lama, dengan adanya bantuan robot jadi super cepat banget. Nah, ini adalah salah satu use case-nya, contohnya credit card closing. Jadi mulai dari ada request nih dari customer, sampai dengan dia langsung export data, login ke application-nya, terus sampai send email ke customer-nya lagi gitu. Dalam satu proses ini membutuhkan waktu sekitar 7-10 menit gitu, dan orang yang involved di dalamnya gitu ya, atau resource-nya itu sekitar 5-7 orangan. Sedangkan si perbankan ini membutuhkan sekitar 10.000 data nih yang kayak gini-gini selama sebulannya gitu. Kalau kita total ini dari 7 menit tadi dengan 10.000 data juga, total waktu yang dibutuhkan oleh si company tersebut untuk mendapatkan proses tersebut sekitar 1.000 jam 200 gitu. Jadi sekitar 1.200 jam gitu ya untuk 10.000 proses tadi. Nah, dengan adanya proses yang cukup lama tadi, industri yang ngelihat nih, oh kita butuh sesuatu untuk diautomasi. Akhirnya menggunakan RPA.
Dan dari flow tadi tuh yang prosesnya membutuhkan waktu sekitar 7 menit, dengan adanya RPA bisa di-cut banyak banget, jadi cuma 1 menit gitu. Jadi sebenarnya actual-nya nggak 1 menit ya, actual-nya itu cuma 29 detik teman-teman. Nanti aku akan infoin, aku akan tunjukin juga nih video si pengerjaan RPA itu seperti apa. Jadi cepet banget. Nah, kalau kita lihat nih ya perbandingannya, dari mulai yang existing, tadi membutuhkan waktu 1.200 jam per bulannya, sedangkan dengan menggunakan RPA cuman butuh waktu sekitar 180 jam per bulan. Jadi reduction time atau perbandingan itu sekitar 1.000 jam gitu. Di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa betapa impact yang diberikan oleh RPA itu besar banget. Jadi no wonder ya si industri itu butuh banget si RPA sekarang. Nah, ini adalah video nih dari yang use case credit card closing tadi. Aku akan tunjukin nih gimana si robot itu bekerja. Oke, jadi yang teman-teman lihat di sini adalah tampilan dari studio RPA-nya atau studio UiPath. Di sini teman-teman nggak perlu khawatir karena toolsnya gampang banget. Di sini sistemnya tinggal drag and drop aja. Kayak ada sequence, ada if segala macam tinggal di put gitu. Ini ceritanya kita udah nge-setting nih untuk flow yang use case tadi gitu ya. Terus semua pergerakan yang ada di desktop ini adalah ceritanya lagi dipegang sama si robot. Jadi pas lagi jalan kita hands on aja gitu. Oke, ini ceritanya si RPA-nya lagi masuk ke dalam sistem nih, dia lagi mengintegrasi. Kalau di sini lagi ada pop-up gitu, itu adalah hasil checking dari si RPA tersebut terhadap datanya. Jadi dia lagi melakukan checking dalam application-nya, terus udah setelah checking nanti dia akan masukin datanya lagi ke studio. Nah, ini dia udah balik ke studio lagi, dan teman-teman bisa lihat execution ended-nya in 29 detik aja. Jadi yang tadi 1 menit tadi tuh yang sempat aku put, itu adalah hasil bulk aja, sebenarnya cuma 29 detik. Gitu. Keren ya, betapa RPA itu dibutuhkan banget untuk bisa mengautomasi pekerjaan, jadi lebih cepat, jadi lebih efektif juga. Oke, nah ini adalah beberapa poin atau alasan juga nih, kenapa sih teman-teman sekarang perlu belajar RPA atau bahkan jadi RPA developer gitu. Karena si RPA ini tuh dikutip dari Gartner juga dia merupakan fastest growing segment di global enterprise software market, dan 5 tahun terakhir interestnya tuh naik terus gitu. Nah, teman-teman juga perlu belajar RPA ini karena kalau sekarang di industri pekerjaan makin kompleks juga, sedangkan teknologi juga makin canggih lama-lama gitu ya. Dan kita believe dengan adanya robot ini, dia bukan menggantikan pekerjaan kita, tapi dia lebih ke membantu. Kita kayak collaborate bersama gitu. Jadi kita juga percaya bahwa value manusia itu lebih tinggi daripada robot. So instead of kita mengerjakan hal yang bentuknya repetitif tadi, kita bisa loh mengerjakan hal yang bentuknya lebih kreatif. Contohnya kayak bikin strategi, brainstorming, seperti itu, making ideas. Jadi kita kombinasi bersama, let the robot do the manual task, kita bisa mengerjakan hal yang lain yang lebih oke, gitu. Nah, kemudian di sini RPA developer, karena lagi dibutuhkan banget nih oleh industri. Jadi kalau hukum market ya, demand-nya tinggi, supply-nya dikit, maka supply-nya itu value-nya jadi gede. Gitu. Teman-teman boleh cek juga di Jobstreet begitu ya. Untuk RPA developer tuh masih dikit jumlahnya. Gitu. Nah, dengan ada teman-teman bisa menjadi RPA developer itu jadi nilai plus banget. Karena tadi ya yang hukum market itu demand supply gitu. Nah, di sini RPA developer juga opportunity-nya lagi tinggi banget. Jadi kayak RPA developer yang ada sekarang udah hackathon tahun lalu nih, yang udah keluaran lulusan hackathon tahun 2020 itu kayak kemarin-kemarin sempat kita lakukan webinar dan juga interview juga ke mereka. Banyak banget yang udah ditawar-tawarin sama industri lain di LinkedIn-nya gitu, karena memang persaingannya ketat sekali gitu. Oke, nah kita udah bahas sedikit nih tentang RPA. So hopefully teman-teman udah ada yang paham juga RPA itu seperti apa sih, jalannya gimana gitu. Nah, kita langsung masuk ke dalam plan kita, yaitu events di ICSR Hackathon tahun 2021 ini. Oke, jadi ICSR Hackathon itu adalah sebenarnya event yang memang sengaja kami buat yang bertujuan untuk membridging gap antara industri dan juga university gitu. Nah, untuk ICSR Hackathon ini sendiri kita bikin karena kita lihat bahwa lulusan dari universitas itu
kadang secara technical skill-nya, secara teorinya itu udah bagus banget, udah mumpuni banget gitu. Tapi pada saat masuk ke industri ada gap di sana karena teknologi yang digunakan oleh industri itu kadang belum pernah kita tahu atau belum pernah kita pelajari gitu. Jadi mungkin selama di bangku perkuliahan udah sempat ada basic-basicnya lah kayak 2-3 tahun yang lalu belajar ini, pas lagi udah masuk industri udah ganti lagi teknologinya atau lebih update lagi gitu. Nah di sini kita memberikan wadah untuk teman-teman semua dan juga pihak universitas untuk bisa mendapatkan teknologi terupdate yang diterapkan oleh industri gitu. Caranya dengan memberikan ICER Hackathon ini. Competition yang kita bungkus dari recruiting dan juga training gitu. Nah, untuk acara ini sendiri dipersembahkan oleh IFT Group dan juga ID Star dan salah satu di dalamnya ada One Indonesia fokusnya. Di sini One Indonesia adalah industri yang bergerak sebagai portal antara industri dan juga education. Education di sini di ICER Hackathon ini kami khususkan untuk ke university gitu ya. Dan di sini ada beberapa services kami juga nih selain dari ICER Hackathon, yaitu ada IT Bootcamp atau kayak training gitu ya. Kemudian ada Education Hub, ada Headhunter Service, sampai Virtual Employee Platform. Virtual Employee Platform ini adalah salah satu mobile app kita yang kita kembangkan gitu. Nah kemudian di Drive di sini adalah part dari IFT Group juga. Ini adalah partner dari One untuk di acara ICER Hackathon ini. Di sini kami bermain dengan UiPath atau penyedia dari RPA. Dan saat ini Drive itu udah masuk sebagai Diamond level partner dari UiPath. Gitu. Jadi kalau secara Diamond level partner nih saat ini jajarannya yang dari Indonesia, yang lokal baru dari Drive aja. Gitu. Jadi semoga dengan adanya partner kita dengan UiPath dan juga udah masuk Diamond level partner, meningkatkan trust teman-teman juga untuk bisa belajar RPA bareng kita juga. Oke, nah ini adalah kurang lebih target atau goals kita nih dalam bikin acara hackathon ini. Jadi sesuai target kita tadi, ingin support dari segi univ dan juga industri, khususnya untuk university dan juga mahasiswa, di sini kita ingin membantu meningkatkan jumlah para fresh graduate yang bisa di-hire oleh industri, gitu. Karena di sini juga kita ingin memberikan training tentang RPA gitu ya, tentang teknologi yang kita pakai di sini, agar teman-teman tuh nantinya punya bekal dan juga experience pada saat lulus nanti. Jadi pas udah dapat knowledge, udah dapat experience, pas teman-teman lulus bisa langsung ditarik oleh industri. Jadi kita berikan pintu masuk yang lebih mudah atau karpet merah buat teman-teman semua. Gitu. Nah, untuk industri, di sini kita mensupport lebih dari segi training, karena pada saat industri meng-hire employee barunya itu membutuhkan biaya training yang cukup besar. Nah, dengan adanya kita berikan teman-teman di sini training duluan, hopefully bisa membantu pihak industri untuk menurunkan cost tersebut. Oke, nah kita coba kilas balik sedikit nih di acara hackathon tahun lalu. Tahun lalu kita juga sempat bikin acaranya dan sangat meriah, surprisingly. Dari total hampir 300 registran yang mendaftarkan diri di acara ini, setelah kita lakukan proses seleksi, filtering gitu ya, ada dari administratif data, kemudian dari online test sampai dengan interview, hasilnya ada 66 mahasiswa yang lolos gitu. Nah, 60 mahasiswa ini terdiri dari 27 universitas yang ada di Indonesia. Di sini juga tahun lalu Untar udah participate juga dan banyak yang ikut bahkan jadi finalisnya gitu. Hopefully tahun ini bisa makin banyak ya. Terus bisa jadi pemenangnya, amin. Kemudian di tahun lalu juga kita disupport oleh 4 company, yaitu ada dari BCA, Bank Mega, Adira, dan juga ID Star. Di sini memang company-nya kita berkolaborasi juga yang bonafit ya, yang besar gitu company-nya. Oke, nah ini adalah portfolio kita nih di acara tahun lalu. Jadi kita running acara ini secara online. Jadi teman-teman yang mungkin dari luar Jakarta atau luar pulau lainnya itu tetap bisa collaborate di acara ini gitu. Cuman cukup modal internet sama laptop aja gitu teman-teman. Oke, nah ini juga kita punya YouTube channel yaitu Orbit Nasional Edukasi. Di sana teman-teman juga bisa visit. Di sana lengkap banget video-video mulai dari kita launching sampai dengan di akhir acara final showcase competition di mana para finalisnya itu langsung mempresentasikan hasil dari pengerjaan use case-nya di hadapan audiens gitu. Teman-teman langsung visit aja ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam plan kita nih, langsung di tahun 2021 ini. Jadi, kalau di tahun lalu kita bermain itu jangkauannya dari segi Indonesia aja,
tahun ini kita bermainnya akan lebih besar lagi, kita kolaborasi dengan Malaysia, dengan negara tetangga gitu ya. Jadi hopefully di sini dengan ada kita collaborate bareng, bisa meningkatkan engagement kita bersama Malaysia, dan juga dari segi sudut pandangnya, culture, segala macam gitu. Kita juga bisa belajar banyak dari sana. Dan salah satu sebenarnya visi misi kita bikin kolaborasi bersama Malaysia itu adalah kita pengen membentuk bintang-bintang Indonesia ini bisa start untuk go internasional. Karena kalau kita lihat nih ya, sekarang posisi kita tuh lagi ada di era industri 4.0 dan menuju ke society 5.0 gitu. Nanti di society 5.0 bakal banyak banget yang namanya global workforce. Global workforce itu teman-teman bisa sambil kerja tapi di mana aja, sambil liburan bisa. Jadi work anywhere, work anytime gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita kerja sama dengan Malaysia ini, para mahasiswa Indonesia bisa banget untuk mendapatkan opportunity di hire oleh industri dari Malaysia. Begitu pula sebaiknya. Oke, nah ini ada teknologi nih yang kita gunakan. Sama seperti tahun lalu, kita tetap menggunakan RPA juga, gitu ya. Tapi khususnya di sini RPA aku lebih jelaskan kepada UiPath-nya. Kenapa sih di sini kita pakai UiPath nih, RPA-nya dari sekian penyedia RPA, karena UiPath sendiri termasuk salah satu leading brand dari RP2. Gitu. Dan secara market share-nya, secara software revenue-nya, dia paling oke pokoknya. Makanya kita collab dengan UiPath. Gitu. Kita ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman juga. Nah, kemudian di tahun ini kita akan memberikan tambahan teknologi lagi. Jadi nggak cuma RPA, kita akan berikan satu lagi PV Extract. PV Extract ini adalah machine learning document extraction, di mana dia itu bisa mengekstrak dokumen yang bentuknya hard copy gitu. Contohnya kayak KTP, NPWP, BPJS, gitu-gitu. Dia memang bisa seperti itu karena ada kombinasi dari teknologi OCR, Python, dan juga R language. Nah, PV Extract ini teman-teman adalah software yang kita bangun berkolaborasi dengan UNIF yang ada di Malaysia gitu. Jadi di sana kita kolaborasi bareng dengan para profesor di sana untuk bangun software ini. Jadi dari semua teknologi yang kita sediakan nih di hackathon ini, kurang lebih kalau kita ibaratkan nih dalam tubuh manusia, si RPA tadi itu jadi tangannya, si PV Extract ini jadi matanya. Jadi kombinasi dari dua teknologi hebat tersebut hopefully bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan use case yang ada nih pada saat pengerjaan hackathon. Oke, ini kita langsung masuk ke dalam solution concept atau runtutan acara di hackathon ini, gitu. Jadi memang acara hackathon ini agak berbeda ya dengan hackathon lainnya. Di sini kita ada berikan training juga, dengan hiring juga, gitu. Makanya kita bagi menjadi 3 fase. Jadi dari fase pertama, yang saat ini sudah kami lakukan juga, yaitu open registration untuk para mahasiswa bisa mendaftarkan diri di sini, dari mulai 1 April kemarin sampai dengan 30 Mei. Gitu. Jadi teman-teman sekarang masih ada waktu, langsung daftar aja gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau misalnya udah daftar akan mendapatkan notification atau email dari kita untuk proses apa-apa aja sih nanti yang perlu teman-teman lakukan gitu. Nanti jadi proses seleksinya itu akan ada setelah teman-teman daftar sampai dengan bulan Juni perkiraan. Kemudian di akhir Juni kita akan informasikan nih siapa-siapa aja sih peserta yang lolos di proses seleksi tadi. Gitu. Nanti kita akan kurang lebih butuh sekitar 100 peserta nih di tahun ini. Jadi 100 pesertanya itu nanti yang udah lolos akan dipilih langsung oleh industri. Jadi industri yang untuk sudah masuk nih di tahun ini ada dari Indosat, ada dari Adira, ada dari IDStar sampai dengan salah satu industri yang ada di Malaysia gitu. Jadi aku ambil contoh ya biar teman-teman juga lebih clear juga, lebih transparan. Jadi misalnya dari Indosat akan pilih sekitar 15 orang. 15 orangnya ini akan dia pilih langsung, misalnya dia pilih 5 orang dari Untar, dia pilih 3 orang dari UI, sisanya dari univ lain, itu bisa. Jadi karena memang di akhir kan kita akan berikan rekrutmen juga ya untuk para mahasiswa dan juga industri, jadi industri bisa memilih sendiri kira-kira mahasiswa mana sih yang diinginkan oleh industri. Gitu. Nanti setelah dari mahasiswa yang terpilih nih 15 untuk Indosat tadi, 15-15-nya ini nanti akan kami bikinkan atau kami pecahkan menjadi grup, di mana satu grupnya itu terdiri dari 3 orang. Nah, satu grupnya ini nanti teman-teman bisa aja bergabung dalam satu universitas yang sama atau barengan sama-sama anak Untar, atau bisa juga bergabung dengan universitas lain, gitu. Nah, kalau teman-teman tergabung sama universitas lain,
nggak perlu takut juga, nggak perlu khawatir, karena di sana teman-teman malah dapat connection, dapat link ke banyak tempat gitu, bahkan bisa tukar apa namanya, ilmu sama dari univ lainnya gitu. Oke, nanti teman-teman yang udah kita pisah sebagai tim, di fase kedua atau di bulan Juli akan kami berikan online teknologi enablement atau training tentang RPA dan juga TV Extract tadi gitu. Nanti untuk trainingnya itu akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari, di mana teman-teman akan dapat masing-masing full day pemaparan langsung dari para expertise-nya. Gitu. Nanti setelah training 5 hari, teman-teman juga tetap akan kami berikan materi secara PPT, video, untuk teman-teman bisa belajar lagi nih di rumah, di luar dari training tadi. Kemudian setelah teman-teman dapat knowledge nih tentang teknologinya, teman-teman akan kita undang untuk kick off, di mana kick off tersebut 1 hari meeting kita ada dari industri, ada dari para peserta yang lolos, dari university, dari One Indonesia, dari prinsipal kami yang Singapura dan juga Malaysia, pokoknya semua datang di sana. Sebagai gong acara ini bahwa core competition-nya udah segera dimulai nih, gitu. Oke, nanti setelah kick off, teman-teman juga akan mendapatkan use case dari masing-masing timnya gitu ya, dapat use case dari industri, untuk use case tersebut dikerjakan dari mulai 1 Agustus sampai dengan 30 September. Gitu. Jadi dari 1 Agustus sampai 30 September itu teman-teman akan solving nih dari use case yang ada, gimana sih cara solve-nya itu menggunakan RPA dan juga TV Extract. Nanti di sana teman-teman juga pasti akan dapat bimbingan penuh dari kita semua, jadi nggak perlu takut akan dilepas banget gitu ya, karena di sini emang kita juga selalu sedia, jadi dari industri pasti akan bantu teman-teman dari segi bisnis proses seperti apa. Pasti teman-teman juga masih ada yang bingung kan kalau industri itu gimana sih use case-nya, solve-nya gimana sih gitu, nggak perlu khawatir, karena di sana akan ada pihak industri yang bantu teman-teman juga jika masih mengalami kebingungan gitu ya. Terus dari tim One Indonesia juga akan memberikan mentor yang bisa standby membantu teman-teman semua kalau ada kesulitan dari segi teknologinya gitu. Terus nanti dari pihak university selaku Bu Vini mungkin ya yang nanti di tahun ini akan bermain lagi sebagai dosen pembimbing, teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung loh. Jadi misalnya dari bisnis proses yang ada nih, teman-teman punya solusi A, tapi masih ragu nih, teman-teman bisa loh konsul ke Bu Vini gitu, untuk Bu ini gimana ya baiknya gitu. Jadi teman-teman akan dapat bimbingan penuh ya di acara ini. Oke, setelah nanti teman-teman mengerjakan business case-nya nih, business case exploration selama 2 bulan tersebut, di akhir bulannya kami akan minta teman-teman untuk bisa mensubmit hasil dari pengerjaan use case-nya itu. Nanti dari hasilnya kami akan summary-kan, kami lihat nih tim-tim mana aja sih hasilnya paling bagus, secara impact-nya paling banyak, secara creativity paling oke, seperti itu. Nanti kita akan ambil sekitar 6 tim untuk masuk ke babak final. Nah, babak finalnya ada di fase ketiga, di bulan Oktober. Nanti di sana itu kita akan mengadakan acaranya secara live, 1 hari, full day, di mana para finalisnya tersebut mempresentasikan hasil dari pengerjaan use case-nya di hadapan para audiens dan juga para juri. Jadi teman-teman karena kita bikin acara ini live, nanti modelnya tuh konsepnya kayak Indonesian Idol gitu. Jadi para finalisnya nanti mempresentasikan, nanti akan dapat beberapa comments dari juri, kemudian para audiens bisa di sini bisa memvote mau tim-tim mana aja sih yang sekiranya menurut mereka paling oke, yang pantas jadi pemenangnya gitu. Jadi secara total skornya akan diambil dari hasil dari juri dan juga audiens. Setelah itu nanti winner announcement-nya akan kami umumkan di hari itu juga pada saat sore hari, pada saat sebelum closing. Gitu, teman-teman. Jadi, mulai dari fase 1 sampai dengan fase 3 ini, atau runtutan acara dari hackathon ini, competition-nya setelah dari Oktober, teman-teman juga bisa langsung di-hire oleh pihak industri jika teman-teman sudah lulus. Gitu. Nah, ini adalah hadiahnya nih, yang cukup besar teman-teman. Jadi hadiahnya memang lebih besar juga dari tahun lalu. Di tahun ini kita berikan untuk para pemenangnya itu total hadiah senilai 200 juta rupiah dengan value added juga. Dan di sini para pemenang juga mendapatkan UiPath Certification Voucher. Nah, kalau saya nggak salah ya, UiPath Certification Voucher itu harganya sekarang sekitar 2,5 gitu. Nah, di sini kita berikan secara free nih untuk teman-teman pemenang sebagai appreciation. Nah, kemudian untuk para mahasiswa yang ikut acara ini, tapi nggak masuk final atau nggak menang, nggak perlu khawatir. Karena di sini kita akan tetap berikan benefit yang banyak banget,
terutama salah satunya dijamin akan di-hire oleh industri, gitu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini udah pada excited juga nih dari segi benefit-nya, hadiahnya, runtutan acaranya seperti apa. Nah, kita juga open nih untuk para mahasiswa mulai dari semester 6 sampai dengan para fresh graduate, tentunya dari jenjang S1. Kemudian di sini untuk jurusannya sebenarnya kita open cukup luas, khususnya di sini dari IT, contohnya computer science gitu ya, information system, kemudian dari segi teknik ada teknik industri, teknik elektro atau teknik lainnya. Terus dari MIPA, contohnya ada fisika, matematika, begitu ya, yang memang para peserta tersebut memiliki programming basic dan juga logical thinking yang bagus, gitu. Karena untuk skill set yang dibutuhkan untuk mengerjakan RB itu programming dan juga logical thinking. Nah, teman-teman di sini mungkin udah merasa sesuai kriteria ya, udah pas banget sama requirement-nya, oh aku anak IT, aku udah semester 8 misalnya sambil ngerjain skripsi gitu, itu boleh juga. Teman-teman di sini silakan langsung daftar aja, tapi perlu di-note bahwa para mahasiswa yang mengikuti acara ini perlu memiliki komitmen agar nantinya pada saat acara selesai atau setelah bulan Oktober gitu ya, teman-teman akan mendapatkan 1 tahun kontrak bersama industri dan mendapatkan minimum salary sebesar 6 juta rupiah. Gitu. Jadi ini adalah starting salary yang cukup besar juga buat teman-teman gitu ya. Dan di sini sesuai janji kita juga dan benefit yang didapatkan teman-teman, yaitu di-hire oleh company. Di sini kami minta untuk punya komitmen selama 1 tahun di-hire oleh industri. Gitu, oke? Nah, di sini tools yang perlu disiapin teman-teman, apa aja sih? Gampang banget, cuma 2, yaitu Windows laptop dengan spesifikasi RAM minimal 4 GB, rekomendasi dari kita 8 ya, agar lebih lancar juga nih ngerjainnya. Kemudian internet akses yang cukup, yang memadai, agar memudahkan teman-teman juga pada saat training, saat mengerjakan RPA, diskusi, dan lain-lain. Oke, ini adalah benefit nih yang bisa didapatkan teman-teman di sini, terutama dapat job opportunity sesuai dengan janji kita di awal tadi. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mendapatkan technical knowledge dari RPA dan TV extract tadi, gitu ya. Terus di sini teman-teman pada saat mengerjakan hackathon-nya kan akan berkolaborasi langsung ya dengan industri, mengerjakan use case-nya. Di sini teman-teman juga udah dapat experience bermain dengan industri itu seperti apa, secara business knowledge-nya, kemudian dengan adanya solution konsep yang teman-teman berikan nih ke industri, itu bisa langsung diterapkan oleh industri. Gitu. Jadi kebayang ya bahwa jadi salah satu kebanggaan juga bahwa solution konsep yang kita kasih tuh bisa langsung diterapin sama industri. Apalagi industri yang gede-gede gitu yang bonafit gitu. Nah, di sini para mahasiswa juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memenangkan grand prize-nya. Untuk university, nggak akan kalah juga dari student, akan banyak juga benefit-nya, terutama dapat software license, mendapatkan kurikulum dari RP itu yang sedang diterapkan oleh industri saat ini, jadi keep updates. Kemudian untuk university juga dapat promotions untuk mengikuti next batch ini di acara ICSR Hackathon selanjutnya. Gitu. Jadi kita memplanning untuk bikin acara ini sebagai annual events kita di tahun lalu. Tahun ini kita menggunakan teknik berupa RPA. Tahun depan bisa aja kita menggunakan teknologi yang berbeda lagi yang memang lagi update nih, lagi dipakai-pakai sama industri gitu. Oke, nah kemudian university juga bisa dapat partnership dengan AFC Group ataupun One Indonesia. Nah, teman-teman mungkin di sini udah pada nggak sabar nih. Gimana sih cara daftarnya? Gampang banget. Di sini ada 2 option. Yang pertama, teman-teman bisa langsung download di App Store ataupun Google Play-nya, yaitu namanya One Talent. Bisa langsung dicari, langsung download aja gitu ya. Nanti di sana ada button untuk teman-teman bisa langsung register. Atau teman-teman juga bisa langsung scan barcode di bawah ini. Di sana lengkap, ada informasi langsung ke link ke App Store atau Google Play-nya. Ada step-step how to-nya, pokoknya lengkap deh. Langsung di-scan aja atau di-screenshot juga boleh. Nanti teman-teman kalau mau daftar tinggal lihat lagi. Atau salah satunya yang lebih gampang juga bisa visit ke page kita yaitu di icsar.oneindonesia.id/registration. Di sana langsung isi aja formnya, nama, email, university, jurusan, semuanya deh pokoknya lengkap. Nanti di sana juga kita minta untuk teman-teman bisa mensubmit 4 file gitu ya. Pertama ada dari KTP, ada student card, ada transkrip nilai akhir, sama ada CV.
gitu. Jadi persiapkan dokumennya dari sekarang, jadi nanti langsung daftar aja. Setelah teman-teman daftar, nanti akan dapat notification dari kita untuk melakukan next step-nya. Oke, mungkin sekian dari saya dan juga tim iCister Hackathon. Hopefully teman-teman juga udah cukup clear nih dengan pemaparan dari kami gitu ya. Dan kalau teman-teman misalnya masih ada pertanyaan, nanti kita bisa bikin session untuk Q&A ya bersama Kak Monita juga. Dan kalau teman-teman nanti pengen engage sama kita atau nanya-nanya dari social media, bisa langsung follow di oneindo.id. Nanti teman-teman boleh DM juga di sana, akan dibalas sama tim admin kita, atau bisa kontak kita ke email di sini ataupun nomor di sini. Gitu. Jadi di screenshot boleh teman-teman. Jadi nanti kalau ada apa-apa bisa langsung engage ke sini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Monita. Baik, terima kasih Kak Audiva buat penjelasannya. Oh ya, di sini hari ini kita juga ternyata sudah bergabung ya sama kita Ibu Desi Kaprodi dari Teknik Informatika yang saya mendapatkan bocoran nih akan menyampaikan kabar yang sangat bagus mengenai dukungan dari Teknik Informatika untuk hackathon ini. Silakan spotlightkan ke Ibu Desi. Halo, sore Ibu Desi. Sore. Ya Bu, boleh Bu menyampaikan sepatah dua patah kata Bu buat Untarian Bu. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Terima kasih kesempatannya. Saya menyapa dulu tadi, kalau saya tidak salah ada Mbak Audiva ya, Business Development dari ID Star. Kemudian tadi saya juga lihat ada Pak Ino dari CEO One Indonesia, betul. Ya, saya ucapkan selamat sore terlebih dahulu untuk semuanya. Terima kasih sudah membuat event ini bagi kami, terutama di mahasiswa Teknik Informatika Untar di FTI. Ada 2 program studi. Yang pertama adalah Teknik Informatika dan juga Sistem Informasi. Saya dari Teknik Informatika mewakili FTI. Terima kasih pada pihak One Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Vini yang sudah memfasilitasi juga acara ini terselenggara. Ya, ini karena memang pesertanya mahasiswa FTI Untar gitu. Saya ingin ya menyapa dulu semua mahasiswa FTI. Selamat sore semuanya. Tetap semangat untuk event ini. Ini bukan yang pertama kita mengikuti. Jadi sebelumnya Teknik Informatika sudah pernah mengikuti acara ini. Mahasiswa dari Teknik Informatika sudah bergabung. Kalau tidak salah sore ini juga ada Ricky ya, Bu Vini ya. Sore Bu. Ada Ricky Penardo ya, selamat sore Ricky. Ricky ini salah satu yang sudah pernah mengikuti acara begitu ya, Ricky sudah mengikuti acara hackathon ini sebelumnya. Mungkin nanti dari Ricky juga bisa cerita pengalamannya seperti apa. Nah, kami dari Prodi sangat mendukung sekali mahasiswa supaya bisa mengikuti acara ini. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh mahasiswa, akan mendapatkan pengetahuan sudah pasti, akan mendapatkan pengalaman bagaimana langsung berinteraksi dengan industri. Kalau selama ini hanya belajar di kampus, tahu tentang teorinya, sekarang akan berinteraksi dengan industri, berinteraksi juga dengan mahasiswa dari universitas lain, begitu ya, karena tadi kelompoknya bisa terdiri dari mahasiswa Untar ataupun mahasiswa dari universitas lain. Nah, ini tentu kesempatan belajar yang menurut saya tidak bisa sia-siakan, tidak bisa digantikan mungkin ya hanya belajar di kampus. Nah, apalagi sekarang dengan kebijakan dari pemerintah, dari universitas, ada kampus merdeka, yang memang mahasiswa itu diminta untuk belajar tidak hanya di dalam kampus, tapi belajar itu harus keluar kampus, mencari pengalaman di kampus, di industri, di masyarakat. Nah, menurut saya ini pasti salah satu kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi ikutlah gitu ya, berlomba-lomba untuk ikut. Pasti ini nanti akan menjadi sesuatu yang bernilai, pengalaman yang bernilai untuk kalian. Dan dari kami dari Prodi nanti sangat support gitu ya, ada suatu hal yang dibutuhkan
Nah, itu kita akan sangat membantu dari pihak Teknik Informatika dari program studi. Nah, jadi itu mungkin pesan dari saya, Bu Vini, untuk semua mahasiswa. Jadi silakan daftar nanti dengan Ibu Vini juga untuk koordinasinya seperti apa pelaksanaannya. Pendaftarannya tadi sudah dijelaskan juga dan sangat mudah ya kalau untuk pendaftarannya. Tadi saya lihat hanya melakukan registrasi yang nanti akan di-approve oleh pihak iStar. Nah, ya pesan saya nanti jika sudah ikut berkompetisilah dengan semangat sehat, membawa nama Teknik Informatika Untar, membawa nama Untar. Sebelumnya kita sudah pernah ikut, kemudian ya harapannya nanti di batch ini bisa ikut, bisa berprestasi lebih baik dari batch yang sebelumnya. Begitu. Terima kasih dari saya, itu saja. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Bu Desi. Saya semangat banget kalau dengar Bu Desi, ternyata sangat mendukung banget ya Untarian. Jadi tinggal mahasiswa-mahasiswi Untar nih buat daftar. Dan hari ini juga udah bergabung sama kita CEO One Indonesia, Pak Ino. Halo, selamat Oke, Pak sore Ino, semua. silakan Pak Ino. Ya, selamat sore semua. Selamat sore Bu Vini, Bu Desi, selamat sore. Selamat sore Pak Ino. Ya, pertama-tama terima kasih sekali atas kesempatan dan waktunya diberikan kepada kita buat kita memakan kembali IC Star Hackathon. Ya, ini IC Star Hackathon yang kedua. Mungkin tadi udah dijelaskan banyak ya sama Bu Diva. Ya, harapan saya mungkin sama seperti tahun kemarin. Untarian atau mahasiswa dari Universitas Tarumanegara bisa ikut serta meramaikan kembali ya, kalau bisa dibilang meramaikan kembali. Karena saya lihat antusiasnya cukup banyak hari ini, ada lebih dari 120 attendee. Ya, saya harapkan bisa semua daftar gitu. Jadi betul kata Ibu Desi, saya sepakat sekali kalau para mahasiswa butuh berinteraksi langsung dengan bisnis biar bisa lebih terbiasa. Dan menariknya sekarang BCA mungkin tadi saya nggak tahu, Diva kayaknya sih sempat sebut kita ada BCA juga. BCA sekarang berpartnership dengan kita untuk rekrutmen. Jadi nanti teman-teman dan adik-adik dari Untar salah satunya juga akan dites oleh BCA setelah dites dengan kita. Jadi ada beberapa pintu tes sekarang yang mungkin lebih ditingkatkan lagi. Jadi juga bisa sekalian merasakan bagaimana sih di interview sama bisnis. Terus jadi punya pengalaman mungkin untuk dari sisi rekrutmen proses ya. Di situ juga dinilai soft skill-nya seperti komunikasi, dan di dalamnya pun nanti banyak berinteraksi dengan orang yang belum dikenal, bahkan juga dengan para manajer level lah, mungkin dari sisi industrinya yang sekarang sudah join sama kita. Ada Indosat, ada Adira, ada satu company dari Malaysia. Jadi tadi juga sempat mungkin disebutkan sama Mbak Diva, kali ini kita dengan Malaysia. Jadi jangan malu-malukan Indonesia. Ya, aku rasa itu, dan saya yakin teman-teman dan adik-adik dari Untar, biasa disebut Untarian ya, bukan main. Jadi punya potensi yang bagus lah, karena banyak dari lulusan Untar yang saya rasa banyak ditempatkan di company level atas. Salah satunya bos saya dulu. Ya, bos saya lulusan Untar. Lulusan Untar ada, sekarang dia head consulting di Deloitte ya. Itu Pak Iwan Atmawijaya, mungkin sempat juga saya sering sharing di Untar kali ya. Ya, aku rasa banyak orang hebat keluar dari Untar, dan saya yakin di kompetisi ini pun potensinya dan kompetensinya lebih tinggi di antara mungkin mahasiswa yang lain atau kampus-kampus yang lain. Bukan artinya yang lain jelek, tapi mungkin ini lebih baik lah. Oke, itu aja dari saya mungkin, dan ayo daftar, terus ikutan. Apalagi itu aja, terus
menang. Jadi apa itu namanya? Vini Vidi Vici ya. Itu demikian dari saya. Selamat sore, terima kasih banyak terima kasih kembali atas waktu dan tempatnya buat kami. Selamat sore, silakan lanjut. Terima kasih Pak Ino. Oke, baik teman-teman semua, saya kira di sini sudah ada pertanyaan ya buat tadi pemaparan dari Kak Audiva. Mungkin kita akan jawab ya Kak Audiva. Pertama dari Kak Darwin nih, apakah RPA sama dengan machine learning? Prerequisitisnya untuk mengikuti kompetisi ini, apakah harus belajar suatu modul tertentu yang disediakan dari pihak IC Star Hackathon? Silakan Kak Audiva. Oke. Thank you Kak Monita. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Darwin Raharja, sebenarnya ini memang memiliki modul tertentu ya, seperti yang tadi dipertanyakan. Jadi RP ini ada satu teknologi yang memang machine learning juga. Di itu kita udah ada softwarenya nih, udah ada cara-cara how to-nya juga. Jadi pada saat nanti teman-teman masuk juga nanti kan akan dapat training ya, di sana akan belajar juga daripada expertise-nya. Dan teman-teman akan dapat modulnya berupa PPT, video juga secara lengkap gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Mungkin di sini sekali menjawab dari Michelle Rio ya, program yang dipakai RP itu apa saja dan kita diberikan aksesnya juga nggak? Pasti kita berikan aksesnya, nanti kita juga kasih softwarenya, teman-teman bisa download juga. Selain itu dapat, jadi pada saat nanti training nih, teman-teman akan bisa langsung download si RTA-nya gitu. Terus nanti dapat training dari expertise-nya gitu. Nanti teman-teman kalau udah dapat trainingnya, di luar dari hari training tersebut, teman-teman bisa belajar secara individu juga nih dari materi yang kita berikan, yaitu dari PPT, dari video, gitu-gitu. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman juga sih. Gitu. Jadi kita berikan bimbingan penuh untuk teman-teman pada saat training RPA. Itu semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Audiva. Sepertinya untuk pertanyaan materi masih belum ada sih, sembari kita menunggu. Kita langsung ke guest star kita saja ya, yang hari ini hadir, yaitu Kak Ricky Fernando. Salah satu untarian terbaik yang juga menjadi finalis IC Star Hackathon 2020 lalu. Halo Kak Ricky. Halo semua, halo Kak Monita. Kita mau kita mau jadi saksi nih, benar nggak katakan Kak Audiva pemaparannya tadi gitu loh? Apakah benar-benar didukung, terus benar-benar sebisa itu kita kerjakan walaupun tanpa basic RPA pun gitu ya? Nah sebelumnya perkenalan dulu dong, Kak Ricky ini nama, terus dari mana, terus kenapa sih mau ikutan IC Star Hackathon 2020 kemarin? Oke, halo semua. Kenalkan, nama saya Ricky Fernando. Saya angkatan 2017. Puji Tuhan sekarang udah lulus kemarin. Awal Januari udah lulus sidang skripsi. Februari awal udah yudisium. Waktu itu saya ikut hackathon ini sekitar semester 5, semester 6. Nah, jadi waktu itu saya ada ikut mata kuliah. Waktu itu tuh pengajarnya Bu Vini. Nah, jadi Bu Vini tuh yang sounding duluan ke kita, ke para mahasiswa yang waktu itu ikut di kelasnya Bu Vini. Oh ini nih ada lomba hackathon tentang RPA, tenang aja kok ini teknologi baru, kita semua juga baru belajar. Nah, jadi di situ saya juga tertarik kan dengarnya, waduh, oke juga nih kan ada lomba, terus kita juga difasilitasin ada training-trainingnya, jadi teman-teman gak usah pusing bilang, oh kita kayak belum pernah denger nih, belum pernah belajar, tenang aja ntar ada trainingnya pasti. Nah terus waktu itu juga waktu dibilang bisa kompetisi sama kampus lain, wah saya juga senang juga dong dengarnya. Akhirnya nih bisa ngerasain nyoba-nyoba kan untuk berkompetisi sama kampus lain gitu sih. Sambil waktu itu seingat saya waktu baru banget selesai kerja praktik gitu, terus sebulan kemudian langsung ada acara event lomba ini, saya langsung disuruh untuk daftar, terus saya juga lihat tertarik juga nih, apalagi benefitnya juga kan oke juga nih untuk kita, selain kita habis berkompetisi nanti kita pas di akhir juga ada nanti di hiring dari company yang kita kerjakan use case-nya gitu. Oke, berarti valid banget ya kalau misalnya di situ Bu Vini itu benar-benar sangat membantu untuk daftar gitu ya. Di 2021 ini masih butuh dukungan nih Bu Vini, Bu Desi. Semoga makin banyak mendukung mahasiswanya untuk daftar hackathon ya. Nah, pengalamannya sendiri Ricky, yang paling berkesan apa nih selama IC Star Hackathon 2020 kemarin?
Nah, untuk yang kemarin, yang 2020 itu kebetulan ada cerita lucu sedikit sih di sini. Waktu itu saya Iya. daftar, terus sampai hari Hamin berapa jam gitu ya, saya belum di-interview gitu. Jadi teman-teman yang lain kan, oh ya tahapnya kan kalau nggak salah ada kerjain psikotes dulu, terus habis itu interview ya. Nah, saya itu belum di-interview tuh sampai Hamin berapa jam, kalau nggak salah pengumuman jam 9 malam, saya sampai jam 5 sore atau jam setengah 6 gitu, waktu itu ingat banget tuh lagi jam-jam puasa juga. Saya belum interview tuh. Saya sampai akhirnya minta telepon ke salah satu panitia, terus saya bilang, ini punya saya nggak lolos atau gimana ya, kok nggak di interview nih. Teman saya sampai ada yang di interview 2 kali. Jadi ada yang pertama sama company BCA, terus yang kedua sama mungkin panitia ID Star-nya gitu. Terus akhirnya saya juga, cerita lucunya pas interview juga cuma sekitar 10 menit, itu pun by phone WA gitu. Jadi saya juga nggak nyangka juga sih sebenarnya bisa sampai kemarin tuh masuk finalis 6 besar gitu. Padahal kalau lihat ke depannya di awal-awal itu saya pendaftarannya hampir nggak lolos gitu. Oh gitu. Itu sih. Tapi itu kayak Ricky sih udah punya mental gitu ya. Maksudnya udah nanyain, follow up kembali itu udah suatu mental pemenang sih menurutku gitu. Karena udah berani follow up. Ini maksudnya kejelasannya kayak gimana. Dan akhirnya Ricky akhirnya menjadi finalis kan, 6 besar kan. Luar biasa sih. Nah, kan waktu itu ada tentunya pas hari H lomba itu ada pengerjaan use case gitu kan. Nah, kesulitan dalam pengerjaannya nih apa nih? Selain dalam grup juga kan, tapi Ricky waktu itu bertiga dari Untar semua atau gimana? Waktu itu saya, waktu dibikinkan grup, itu saya kan satu grup bertiga. Nah itu yang dari Untar 2 orang, jadi ada saya sama satu lagi Vivi Kumalasari. Nah terus satunya lagi itu saya ternyata dapat dipasangkan dengan mahasiswa dari Gunadarma, Universitas Gunadarma, Gundar. Jadi kita waktu habis kemarin kasih tahu lolos, terus langsung dipasangkan begitu, kita langsung buat grup WA sendiri gitu kan. Langsung kenalan, halo, namanya siapa, gini-gini. Terus, oh ya nih, ini serius kan kita mau ikutin lomba ini, ngajain use case-nya gitu. Dari awal harus langsung dipastikan dulu nih. Jangan sampai dia juga pas tahu ternyata dia saya pasangkan timnya mix gitu kan, dia juga langsung ngedown atau males gitu kan. Jadi kita harus pastiin dulu gitu. Terus juga ternyata seru juga sih, ternyata kalau misalnya kita dapat tim yang nggak semuanya Untar gitu, ternyata seru juga karena kita kan belajar tukar ilmu, tukar informasi juga sama cerita-cerita seru juga gitu. Kalau sama Gundar, kalau di Gundar tuh gini gitu. Jadi ada pengalaman lebih juga lah ke kitanya gitu. Terus adaptasinya gimana nih sama, kan kalau misalnya Untar ya kita tahu lah ya culture-nya gimana, tapi ini sama yang lain gitu, maksudnya sama kampus lain. Terus adaptasinya gimana? Adaptasinya waktu itu untungnya waktu saya kebagian yang berdua dari Untar. Jadi kan yang dari Gunadarma doang yang mungkin ya agak beradaptasi sama ke saya sama Vivi-nya gitu waktu itu. Kalau mereka kalau si yang satu ini namanya Gumarang Awan. Nah, dia itu ternyata orangnya asik juga. Terus juga dia orangnya tinggal ngikut aja gitu. Jadi misalnya kayak saya sama Vivi kerjain ini, terus kita tinggal bilang, ayo ikut aja. Terus kita bilang, kamu kerjain yang ini. Nah, dia langsung bisa oke gitu. Paling ya pas waktu diskusi aja kita saling tukar pikiran gitu. Terus juga waktu itu kita sempat ajak dia juga nih, Gumarang Awan, ini dong, ikut bentar ya, kita waktu itu ada, kalau nggak salah, ada mau sama Bu Vini, waktu dia diajak juga mau gitu untuk diskusi. Waktu itu sih waktu ngerjain sih dia juga orangnya seru juga. Jadi kayak adaptasinya lancar-lancar aja sih waktu itu gitu. Sering berjalannya waktu pasti langsung bisa kok cair. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya gabung sama kampus lain terus kayak takut sendirian gitu di situ. Harusnya sih nggak ada masalah ya. Aman-aman aja. Terus benefit use case hackathon-nya di dunia kerja sekarang Ricky kerja di mana ya? Saya sekarang kerjanya di PT Adira. Waktu itu kan ngerjain use case dari hackathon-nya juga dipilihnya dari Adira juga. Jadi waktu itu saya ngerjain use case, dapat, terus kasih waktu sekitar 1,5 bulan atau sampai 2 bulan. Nah itu waktu selesai, itu nggak lama kok, cuma sekitar 1 bulan kemudian langsung di hiring. Gitu. Wow. Jadi ada prosesnya gitu sebentar. Jadi Ricky nggak sempat tuh lihat Jobstreet, LinkedIn itu udah... Waktu itu sih belum kepikiran lihat, karena kan waktu itu saya sambil ini ngerjain skripsi waktu itu. Jadi fokusnya masih skripsi dulu nih. Masalah nanti dari PT Adiranya
langsung hiring atau gimana, saya nanti dulu. Jadi saya waktu itu kebetulan lagi skripsi dulu, terus kebetulan nggak lama dari lomba, sekitar 2 minggu, 3 minggu langsung dikontak gitu. Wah, keren sih. Oke. Nah, pengalaman di industrinya setelah hire gimana? Tentang Adira nih. Pengalamannya gimana di sana? Pengalamannya, ya kalau waktu awal-awal masuk kan ya paling ditanya nih, waktu itu kan saya kan masuk ke divisi nih yang semuanya itu tentang ngerjain tentang Java, tentang database gitu kan, tentang bikin-bikin ngebentuk apa tuh website dari si Adiranya gitu, website yang belakang, website back end. Nah, terus pas saya masuk di situ, jadi saya orang pertama nih yang divisi itu, tapi bagian nge-develop UiPath gitu. Nah, jadi mereka banyak tanya juga sih ke saya, kok kamu bisa masuk sini gitu, gimana caranya? Ya saya jelasin aja tentang, waktu itu saya waktu masih di kampus, saya udah ikut lomba hackathon begitu. Nah, terus kalau untuk sampai sekarang, nah ini kan saya lagi ngerjain project juga nih, UiPath juga dong pastinya. Nah, terus itu sekarang ada di divisi lain, itu anak magang yang di Adira, itu ada sekitar 4 orang, itu mereka kan tugasnya dibagi-bagi. Nah, terus kemarin setelah tugas yang mereka yang selesai awal, itu mereka dikasih ke saya, jadi disuruh saya untuk training mereka buat ngajarin UiPath ke mereka gitu, jadi mereka bisa kerjain project sendiri. Itu sih. Keren banget sih, udah bisa ngajarin orang juga ya si Ricky ya. Iya. Saya juga pertama kaget-kaget juga sih, Pak. Saya juga baru-baru ini, Pak. Ini belajar UiPath, masa langsung nge-training ini. Apalagi anak-anaknya kan dari BINUS gitu waktu itu kan. Jadi saya bilang, yang bener nih, Pak. Nggak apa-apa, kamu coba aja. Saya percaya sama kamu, udah coba aja. Ini udah jalan sekitar sebulan sih, ngajarin mereka gitu. Hebat sih. Berarti kesimpulannya sebenarnya iSister Hackathon ini menurut Ricky benar nggak sih? Maksudnya kayak jalan tikus menuju lapangan kerja lebih banyak gitu, maksudnya terus habis itu udah dapat ilmu, dapat lowongan kerjanya, maksudnya ya seperti yang aku bilang, nggak sempat lihat LinkedIn lah, Jobstreet udah langsung hire, nggak ada ruginya juga gitu kan. Iya. Bisa dibilang jalan tikusnya sih. Jalan tikus bisa dibilang gitu juga, karena bisa dibilang kita kan sekaligus berkompetisi, sekaligus belajar ilmu baru, terus kalau masalah juara itu kan bonus di akhir. Kalau misalnya usaha kita selama waktu ngerjain case atau gimana, itu sampai juara itu kan menurut saya itu bonus. Jadi kalau misalnya apalagi ntar sampai di hire itu udah mantep banget sih, udah enak banget gitu. Nah terus pesan Ricky nih buat adik-adik tingkatnya Ricky yang sekarang mungkin kayak ragu-ragu nih daftar, mau nggak ya kayak gitu. Nah pesan Ricky sendiri apa supaya mereka daftar, tidak ada penyesalan lah kalau misalnya udah daftar hackathon gitu. Paling ya buat teman-teman yang sekarang ini, kalau misalnya kan ada persyaratan tertentu ya, kayak misalnya tadi yang Bu Vini bilang, nggak ada terikat kontrak sama perusahaan manapun. Nah itu menurut saya, kalau itu aja udah lolos, menurut saya langsung daftar aja deh, udah nggak usah pusing-pusing masalah bilang, aduh saya nggak ngerti UiPath, saya nggak jago machine learning atau apa, itu urusan belakang lah. Karena saya juga waktu itu ikut lomba ini karena lihat lomba ini tuh tentang UiPath RPA ini di kampus-kampus lain tuh menurut saya pasti belum diajarin juga, materinya nggak ada. Jadi kita sama-sama dari bawah nih semuanya nih, sama semua peserta nih. Jadi pasti kan kita baru belajar ilmu pertama itu pasti mungkin dari training ataupun kita otodidak sendiri. Jadi menurut saya ini pasti lombanya seru banget gitu. Nggak ada tuh istilahnya yang kayak, oh udah master banget nih yang ikut lomba ini. Menurut saya pasti harusnya enggak sih, kita semua dari bawah, semua yang baru belajar ikut. Jadi lombanya tuh seru banget menurut saya gitu. Oke, di sini udah ada yang nanya sih Kak, mengenai dari panitia kelas pintar ya, bagaimana para peserta menemukan solusi dari use case yang ada? Dari pertanyaan yang... Enggak, itu di kolom chat sih. Bagaimana para peserta menemukan solusi dari use case yang ada? Oh, solusi. Nah, kalau waktu itu saya kan dapat use case nih, terus saya cuma dikasih tahu kayak problem bisnisnya seperti ini kalau untuk manualnya. Nah, kalau untuk di automate-nya seperti apa ya? Nah, waktu itu saya kebetulan kan kita dari ID Star-nya waktu itu sempat ada mentor juga. Nah, jadi saya tanya nih, kira-kira gimana ya untuk otomasinya di iPad-nya bisa seperti apa gitu. Dia bantuin kayak bikin, oh bisa kok robotnya ntar bakal lakuin ini nih gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga saya waktu di Adira itu, waktu ikut lomba, dapat tuh ada mentor juga dari orang Adira, ternyata dia udah pernah belajar UiPath juga sekitar 2 bulanan gitu. Jadi sama dia juga dibantuin juga gitu.
buat solusi use case ini gimana. Berarti no hoax ya kalau misalnya kita tuh dikasih mentor ya, nggak dibiarkan sendirian gitu. Enggak. Oke. Nah, next dari Kak. Halo Kak, saya ingin bertanya mengenai jaminan pekerjaan diberikan untuk peserta iStar Hackathon. Apakah tawaran ini diberikan untuk seluruh peserta atau hanya peserta yang mencapai babak final? Nah, kalau ini mungkin bisa Mbak Odiva kali ya. Kak Odiva, boleh jawab untuk pertanyaan ini? RPA ya, yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari ya? Bukan. Mengenai yang sebentar. Jaminan pekerjaan yang diberikan untuk peserta iStar Hackathon. Apakah tawaran ini diberikan untuk seluruh peserta atau hanya peserta mencapai babak final? Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya untuk jaminan ini yang tadi sempat saya paparkan juga, jadi setiap mahasiswa yang di awal sudah daftar hackathon ini nih, gitu ya, udah lolos dari tahap seleksi di awal, terus udah masuk training, udah masuk pengerjaan use case, itu kita sebut dengan para partisipan yang ikutlah di hackathon ini. Gitu. Nah, semua para partisipan itu akan pasti dapat di-hire oleh industri yang berkolaborasi dengan kita. Gitu. Jadi semua yang memang sudah lolos dari filtering awal itu pasti akan dapat jaminan kerja. Jadi nggak cuma finalis atau juaranya aja gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Oke, next question. Kak Riki pas pusing ngerjain use case-nya, ngerjain case-nya biasa dari pencerahan kemana? Kalau tugas kuliah kan tersebar di Stack Overflow. Nah, kalau Kak Riki gimana nih? Nah, waktu itu pasti kan kita walaupun ngerjain terus dipandu dari mentornya bilang bisa kok pakai ini activity-nya atau misalnya tools-nya pakai apa. Nah, pasti kita kan juga tetap bingung dong karena kita baru pertama kali belajar gitu kan buat ngerjain. Itu di YouTube tuh udah banyak kok tutorial-tutorial tentang UiPath-nya. Terus juga waktu itu bisa lihat di forum UiPath-nya. Jadi UiPath itu punya forum, terus di situ juga orang-orang banyak kok pertanyaannya. Bisa juga kita kalau misalnya kita nggak nemu nih pertanyaan kita di forum UiPath, kita tinggal ketik aja, tinggal tanya. Itu biasanya banyak kok yang jawab. Rata-rata kebanyakan ya orang India kan jago tuh IT-nya. Jadi orang UiPath tuh biasanya kebanyakan bantuin jawab sih di forum-forum itu, mereka sering lihat. Waktu saya juga skripsi tentang ada menggunakan UiPath juga, waktu saya bingung juga. Aduh, ada Bu Vini di sini. Saya juga ada nanya tuh di forum UiPath. Nah, jadi kebetulan itu sekitar berapa hari itu langsung dijawab kok sama mereka gitu. Terus pas saya coba, kebetulan oke juga nih, bisa nih ternyata pakai tools ini gitu. Oke. Terus dari Kak Darwin yang sama ya, contoh RPA yang sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari apa ya? Soalnya dia kayak masih asing gitu dibanding web developer, Android, ini sih sistem informasi banget ya. Nah, kalau RPA itu gimana tuh yang terjadi interaksinya yang kasat mata tuh kayak gimana, Kak Riki? Kalau saya sih paling kasih contoh ini doang ya, kayak project yang use case saya kemarin. Jadi Adira itu ada dia proses pendaftaran untuk bidder, jadi calon lelang gitu istilahnya. Nah, proses ini tuh sebenarnya mereka masih pakai manual, jadi masih pakai formnya masih banyak pakai tulis di kertas gitu, pakai pulpen, terus dicatatnya ketik manual, terus dikirim gitu dari pusat pun juga masih ngetikin satu-satu, nginputin satu-satu data-data di form itu ke ada sistemnya gitu, SAP. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih gampangnya robot ini bisa bikin dong pasti gimana caranya supaya dari setiap cabang itu robot tangkep email yang masuk form-formnya, terus dia otomatis masukin ke sistem yang tadi SAP tadi. Nah, itu contohnya sih yang kasat matanya. Jadi bisa dibilang pekerjaan manusianya tuh di tengah-tengah tuh udah nggak ada lagi. Jadi kita yang biasanya tukang input supaya masuk ke form ke SAP-nya itu udah nggak ada lagi karena udah digantikan oleh robot gitu. Iya, oke. Oke, pertanyaan terakhir, pengalaman Kak Riki selama mengikuti iStar Hackathon kan mungkin ceritakan singkat kali ya, Rik. Maksudnya agak panjang tuh dari bulan pertama daftar terus sampai akhirnya final. Nah, itu pengalaman Riki sendiri gimana tuh? Jadi waktu saya masuk ke ikut yang use case itu kan saya udah dekan juga nih. Ini selesai nggak ya sebulan setengah kan, apalagi kita belum pernah belajar tentang UiPath itu kan cuma baru training sama ada sih waktu modul sama video-videonya dilihat juga. Nah, terus waktu pas sampai di pertengahan, pas sudah mau masuk ke final, itu waktu disuruh ngumpulin, itu deg-degan juga tuh.
sekitar Hamin seminggu atau Hamin 4 hari 5 hari tuh baru bisa kumpulin itu robotnya, karena baru jadi juga, sempat banyak problem review juga, tertekan juga nih. Waduh, bisa masuk final kan ya? Kalau misalnya masuk syukur, kalau nggak masuk ya udah berarti kan belum rezeki kan, belum bonus. Yang penting udah dapat ilmunya. Itu juga tertekan juga pas hari sekitar kalau nggak salah beda 2 minggu atau 3 minggu dari batas pengumpulan ya Kak ya. Itu langsung diumumin, puji Tuhan waktu itu masuk lolos nih ke 6 besar. Wah, makin semangat nih kan. Waduh, bisa nggak nih ya masuk 3 besar. Waktu itu ada dari tim dari ini Telkom University 2 tim, terus yang satu dari UI ada juga, terus yang lain dari ada dari Untar juga. Jadi selain yang tim saya ada satu tim lagi nih yang dari Untar nih. Tim itu waktu itu ketua timnya si Thomas, kalau teman-teman tahu Thomas Henry gitu. Terus pas hari H yang buat final case showdown-nya waktu itu sempat ini sih waktu itu saya yang pas yang tim saya yang waktu itu lagi nge-present itu ada miss sedikit sih perhitungan di waktunya waktu nge-present itu. Jadi pas waktu udah habis kita masih ada sekitar ada 2-3 poin lagi yang mau diomongin. Jadi nggak selesai gitu waktu presentasinya. Sempat sedih di situ sih. Jadi kayak misalnya kita gara-gara gini pasti poin kita kurang banget nih. Jadi kan gagal juara atau gimana pasti udah kepikiran banget tuh dari waktu itu sih. Cuman saya bilang sama Vivi sama ini ya udahlah kita nggak apa-apa lah, mungkin memang belum rezeki. Terus juga yang penting kita kan udah nyampe di 6 besar tuh udah senang banget lah, istilahnya udah ngalahin dari 66 orang 66 peserta lain tuh kan udah oke banget kan, udah senang banget lah gitu. Terus dari situ ternyata pas diumumin kita nggak juara kan, itu yang diumumin cuma juara 1, 2, 3 doang. Nah terus di luar dari situ baru tuh saya nanya ke Kak Monita waktu itu, Kak mau tahu dong Kak, bisikin dong ini sebenarnya tim saya masuk urutan berapa ya gitu ya waktu itu ya. Terus Kak Monita aja ketawa, dia bilang oh coba deh tuh tanya ke Mbak Odiva aja, dia bilang. Oh jadi langsung saya kontak kan ke Mbak Odivanya, Mbak boleh dong Mbak bocorin dong Mbak, saya penasaran nih tim saya juara berapa, sama skornya kalau boleh nih terpaut berapa ya gitu kan. Itu dikirimin waktu itu. Oh ternyata tim saya peringkat 4. Ya tipis-tipis dikit lah sama peringkat 3 gitu ya. Kalau kepikiran di situ ya paling ya itu sih senangnya akhirnya ternyata lumayan juga nih, dari 6 besar pun kita bisa di peringkat 4 gitu tim saya. Gitu. Iya benar-benar. Memang untuk yang urusan mahasiswanya memang berhubungan sama saya saat tahun lalu. Saya berharap sih Untarian tahun ini bertemu lagi ya sama saya. Benar kan Ricky? Iya. Biar merasakan pengalaman kejar-kejar buat pengumpulan data gitu. Tapi kan seru. Oke, thank you Ricky untuk pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin kita bisa langsung tanyakan langsung ya ke kita di sosmednya kita. Sudah saya share di kolom komentar, itu bisa melalui Facebook, bisa melalui LinkedIn, terus bisa melalui Instagram gitu. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Kita udah dengar penjelasan Kak Ricky nih. Kalau misalnya ya ada mentor di situ, terus jaminan dapat pekerjaan, terus kalau misalnya udah lulus tuh udahlah nggak perlu lihat lagi lah LinkedIn, Jobstreet gitu, udah pasti udah langsung dapat kerja di tempat bonafit seperti Ricky sekarang ada di Adira ya Ricky ya. Nah untuk itu saya akan mendemokan ya cara mendaftar untuk IC Star Hackathon 2021 ini. Sebentar. Kalau misalnya daftar langsung kita ada di sebelah kanan yang saya sudah di kolom chat itu https://icstar.1indonesia.id/registration ya. Situ sudah ada. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman klik ke linknya akan terlihat seperti ini. Jadi akan muncul form registration, yaitu nama lengkap teman-teman semuanya, silakan diisi, emailnya, terus sama phone number itu kalau bisa WhatsApp ya, karena kalau lulus enggaknya kita akan hubungi via WhatsApp gitu. Jadi jangan sampai nomor yang dimasukin bukan nomor WhatsApp. Terus university kita masukin misalnya Untar, majornya sistem informasi. Semesternya di sini kita bisa pilih semester 6, 7 sampai 10 atau fresh graduate. Terus state-nya masukin Indonesia sama domisili tempat teman-teman sekarang ada di mana? Di Jakarta. Nah, untuk upload dokumennya ada 4, ID card, formatnya bisa PNG atau JPG,
student card-nya juga, akademik, dan CV, tinggal di submit. Jadi segampang itu teman-teman, nggak perlu ribet-ribet lagi. Dan apa ya, kalau misalnya CV kan agak panjang gitu, harus ribet gitu. Kalau ini tinggal semua sudah kita sediakan sistemnya, tinggal upload gitu. Jadi segampang itu. Saya berharap teman-teman Untarian daftar ya, karena setahu saya sekarang di Untar sudah ada 3 peserta yang mendaftar. Saya berharap akan lebih banyak, bisa 20 bahkan 30, karena kampus-kampus lain juga sudah banyak banget gitu. Oke, karena sekarang udah jam 4:13 ya, mungkin ada kata penutup dari perwakilan dari Untar terlebih dahulu, Bu Vini atau Bu Desi, silakan. Baik, Bu Monita, terima kasih atas paparannya yang tadi sudah disampaikan. Untuk summary singkat, boleh saya minta izin share screen ya? Boleh, Bu. Oke, sudah terlihat Bu Monita? Ya, sudah Bu. Ya, oke. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini, hari ini kalian adalah mahasiswa yang fokus di angkatan 2019, 2018, 2017. Kenapa saya katakan kita memfokuskan di area-area mulai 2019 ke atas, karena banyak beberapa hal yang memang bergantung dari ketentuan ya, betul, dari Asistar sendiri pun memberikan ketentuan untuk mengikuti lomba ini. Namun untuk angkatan 2019 kita jangan berfokus hanya untuk di lombanya saja, karena diketahui bahwa Asistar Hackathon akan mengadakan lomba semacam ini setiap tahunnya, begitu ya Bu Monita dan teman-teman. Nah, sebelumnya ada beberapa informasi yang akan diberikan oleh FT Untar, di mana kita sebenarnya dari FT Untar sudah memiliki kerjasama dengan UiPath sebagai salah satu RPA industri yang saat ini juga dipakai di dalam lomba Asistar Hackathon ini. Masih ingat sekali di tahun 2020 sebelum pandemi terjadi, di awal Februari kami bertemu dengan salah satu alumni FT Untar yang ternyata beliau adalah representatif dari UiPath langsung. Nah, mungkin juga Ricky ingat bahwa kita pernah dulu pertama kali me-announce mengenai UiPath ini, tapi belum masuk ke lombanya. Jadi kita sebenarnya sudah ada. Jadi mungkin buat teman-teman seperti yang lain yang tadi bertanya, belum ada, ya memang belum disebarluaskan. Namun sebenarnya kami dari FT Untar sudah memiliki Academic Alliance dengan UiPath sendiri sebagai salah satu RPA industri leader terbesar saat ini, yang juga dipakai oleh Ibu Monita di dalam acara Asistar Hackathon. Nah, kemudian di dalam perjalanannya tentu saja buat mahasiswa yang lain tidak perlu khawatir, karena di sini ada beberapa persyaratan yang kami berikan, bukan berarti tanpa alasan. Kami berikan alasan ada persyaratan ini karena ada persyaratan khusus dari Asistar, di mana hadiahnya adalah di hire, diberi pekerjaan. Maka oleh karena itu kami mengarahkan bahwa mahasiswa yang belum magang, yang mau magang tetapi tadi ada syaratnya akan lulus di tahun 2021 atau paling lambat di Januari tahun 2022 sudah lulus untuk hackathon tahun ini. Dan satu lagi, saat ini tidak terikat kontrak dengan perusahaan lain. Karena untuk angkatan 2018 yang sudah magang, sudah terikat kontrak selama 1 tahun. Nah, ini mungkin yang belum bisa mengikuti kegiatan hackathon ini, tetapi jangan berkecil hati, tahun depan kalian masih bisa mengikuti acara lomba ini saat kalian sudah baru selesai lulus ya. Nah, kemudian selain itu apa sih benefit lain? Mungkin buat Ricky sudah tahu bahwa Prodi akan mendukung sepenuhnya, di mana kalau untuk angkatan Ricky kalian mendapatkan konversi SKS, tidak perlu kuliah saat kalian di masa semester yang skripsi. Oke? Jadi artinya apabila masih ada kuliah pada saat kalian skripsi, itu tidak perlu datang dan kalian full akan menghabiskan waktu untuk bekerja gitu ya. Nah, apakah saat ini akan konversi karena kurikulum Merdeka ini, maka kalian mendapatkan full total SKS 20 SKS yang full time, kemudian ada juga konversinya juga masih berlaku. Jadi itu adalah reward dari kami dan pemberian dari Prodi untuk memudahkan kalian pada saat kalian mengikuti lomba, karena
waktu saya membimbing pun kita tahu bahwa lombanya itu wah terus intens gitu ya. Nah itu adalah beberapa hal yang perlu dipastikan yang sebelum kalian mendaftar, tapi tetap jangan putus asa untuk ikutan. Apalagi untuk yang 2019, karena sesudah ini pasti akan ada workshop mengenai RPA. Mungkin kami juga bisa mengundang dari timnya IC Star Hackathon, Bu Monita dan teman-teman, Mbak Audifa, untuk bisa memberikan mungkin dalam workshop 1 hari, 2 hari yang lebih kepada generalnya RPA, sehingga nanti untuk angkatan 2019 bisa mempersiapkan diri untuk di tahun depannya mengikuti lomba-lomba semacam ini. Nah, tidak hanya melalui registrasi dari Asistar yang sudah diketahui oleh teman-teman tadi, kami juga punya asisten yang berada di bawah naungan inkubator bisnis dan kerjasama yang bisa membantu apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar Asistar sebelum mendaftar ke Asistar Hackathon. Jadi Bu Monita, kami juga dibantu oleh 2 mahasiswa yaitu Karlen Lin dan Michelle Ryu. Michelle Ryu adalah angkatan 2018, Karlen Lin adalah angkatan 2019. Semoga dengan perwakilan ini buat teman-teman bisa saling berkomunikasi apabila masih ada pertanyaan seputar kegiatan ini. Itu saja mungkin dari saya sebagai penutup, bahwa bersemangatlah dalam segala bidang kehidupan kalian masing-masing. Di tengah pandemi ini, berprestasi bukanlah hal yang sulit karena ternyata banyak rekan-rekan kalian, senior, alumni yang ternyata memiliki prestasi segudang, walaupun pada saat pengerjaan IC Star Hackathon 2020 kemarin yang kita memiliki mimpi, kita kemana, ternyata harus stop dan berubah menjadi dalam bentuk online. Namun tetap saja FT Untar bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dan juga alumni mahasiswa FT Untar memiliki semangat di dalam berprestasi baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan sekitar. Itu saja dari saya kepada Ibu Monita dan tim IC Star Hackathon, Pak Ino, Mbak Audifa. Saya mengucapkan terima kasih banyak sebagai perwakilan FT Untar atas diberikan kesempatan Untar bisa ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu buat dukungannya. Saya sangat senang sih Bu Vini mendukung penuh gitu ya. Bersemangatlah dalam segala bidang kehidupan, tuh benar banget sih Bu. Oke, kita penutup dari Pak Ino, boleh Pak? Untuk menutup acara hari ini. Oke. Dari saya sedikit aja, balik lagi terima kasih banyak Bu Vini dan Bu Desi atas dukungannya. Saya harap juga ya, tadi seperti Bu Vini bilang, jadikan lomba ini sebagai ini ya, mungkin ya, sebagai arena untuk menunjukkan prestasi kalian pertama, sama sudah diberitahu juga sama Bu Vini kalau akan didukung oleh Kaprodi, oleh bagian kemahasiswaan juga tentang SKS yang akan mungkin dikompensasi saat mengikut lomba. Saya rasa itu juga hal yang penting, jadi bisa fokus ya dalam hackathon ini. Dari saya nggak banyak. Terima kasih waktunya. Terus ya silakan kalau ada apa-apa silakan tanya. Kita udah ada tempat untuk bertanya. Udah di-share sama Monita juga. Kalau mengalami kesusahan dalam pendaftaran, silakan hubungi kami. Nanti kita mungkin kita akan bantu kok. Akan bantu. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Bu Vini, Desi, dan teman-teman mahasiswanya. Itu aja. Terima kasih, selamat sore. Salam sehat ya. Salam sehat. Makasih Pak Ino. Dan terakhir dari Gestar mungkin. Gimana nih Gestar? Kalau dari saya, semoga nih teman-teman nih yang mau ikut, semuanya yang ada di sini, yang tadi berdasarkan persyaratan itu lolos, bisa, itu ayo semuanya daftar lah. Kita keroyok nih, yang dari peserta kampus lain, kita banyakin yang dari Untar, semoga ya kedepannya bisa masuk juara 1, 2, 3 nih, gitu. Jadi istilahnya yang kemarin season 1 yang 2020 Untar cuma bisa masuk 6 besar, peringkat 4. Semoga ntar yang 2021 nih Untar ada perwakilannya nih,
mungkin 1 tim atau 2 tim yang tembus sampai juara 1, juara 2, 3. Amin. Oke, Amin. semua ayo semangat ya daftar ya. Salam Infor. Thank you, Ricky. Oke, sebelum kita akhirin, kita mau adakan sesi foto terlebih dahulu ya, buat kenang-kenangan. Oke, silakan Windy untuk mengambil foto. Oke. Saya hitung untuk fotonya 1, 2, 3 sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Saya Monita mewakili dari Panitia iSister Hackathon 2021 mengucapkan terima kasih buat kehadiran Untarian dan Bu Desi dan Bu Vini untuk sore hari ini ya. Sampai ketemu di lomba iSister Hackathon 2021. Saya sangat menantikan untuk peserta dari Untar tentu saja. Mungkin bisa daftar dan kelak menjadi juara ya, benar yang tadi kita dikatakan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Vini, Pak Ino, Bu Monita. Sore. Semua. Bu Desi, terima kasih. Terima kasih. Sore. Terima kasih.